Setiap orang beriman sudah dimerdekakan Tuhan dari perbudakan dosa. Kemerdekaan itu juga mencakup kebebasan untuk merespon pemberian Tuhan, termasuk menanggapi tugas panggilannya. Ibadah hari ini mengajak kita merefleksikan identitas sebagai anak-anak Tuhan yang merdeka, sekaligus menjadi ruang menyatakan sembah, bakti, dan syukur kepada Tuhan. Hai, mari sembah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu saat ini berlangsung di dalam pengakuan kita bersama bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Maka kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Ibadah saat ini berlangsung dalam terang tema hidup sebagai orang merdeka. Bacaan Alkitab diambil dari Yohanes 6 ayat 35 dilanjutkan ayat 41 sampai 51. Dimerdekakan dari kuasa dosa adalah sebuah anugerah tak terhingga yang diterima oleh orang beriman. Meski banyak yang mengatakan bahwa karunia ini diberikan cuma-cuma dan memang itu benar, namun kesadaran untuk menanggapi tugas panggilan dari Tuhan seharusnya juga dihayati sebagai anugerah. Panggilannya nyata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari kedua hukum ini. Sebagai pribadi dan sebagai persekutuan umat, sudahkah kita merasa merdeka untuk mengerjakan panggilan ini? Sudahkah mengambil bagian menjadi pewarta dan pemelihara dengan sukacita, sebagaimana sukacita menerima berkat dan pemeliharaan Tuhan? Sebagai orang merdeka, mari kembali menghayati panggilannya. Dengar panggilan Tuhan. Janganlah kau bimbang tertegun,
Yohanes pasal 17 ayat 22 sampai 23 menyatakan anugerah kepada kita yang demikian. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Itu kehendak Tuhan bagimu. Umat Tuhan, sekarang tiba waktunya bagi kita menerima sapaan sabda, maka mari berhimpun di dalam terang Roh Kudus, kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami, kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk kesempatan menyatakan sembah bakti serta syukur kepadamu di dalam sebuah ibadah. Sekalipun secara mandiri, kami tetap bersyukur kepada Allah yang berkenan menyapa kami dengan sabda kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan dan mengarahkan kami, yang menghibur tetapi yang mungkin juga menegur kami. Maka sekarang tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan mengerti kehendak Tuhan dan dapat kami lakukan dalam hidup kami mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan, syukur kami naikkan padamu demi Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, bacaan Alkitab untuk ibadah hari ini diambil dan dibacakan dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 35 dilanjutkan ayat 41 sampai 51. Yohanes pasal 6 ayat 35 dilanjutkan ayat 41 sampai 51 yang demikian sabda Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari sorga."
Kata mereka, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar serta memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara umat yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu sempat beredar sebuah meme atau sebuah gambar lucu mengenai nasabah prioritas. Saya tidak akan menyebut dari bank mana, tetapi gambar ini yang ada di samping atas ini, tentu teman-teman mungkin sudah pernah melihat mereka yang bekerja di bank atau panjenengan yang aktif bermedia sosial, bisa jadi sudah tahu dan mengenal apa yang saya maksud. Gambarnya seperti panjenengan lihat adalah seorang yang sudah berusia tua, pakai kaos oblong warnanya putih, celana pendek, sandal jepit, kemungkinan kalau di Indonesia itu warnanya hijau, jenengan pasti tahulah mereknya apa, dan membawa bungkusan plastik yang kumal. Saudara-saudara, kalau melihat orang dengan penampilan seperti ini, bisa jadi kita akan berpikiran atau menganggap bahwa dia bukanlah orang yang berada. Bisa jadi ini adalah seorang yang mengambil pensiunnya di bank, suka ambil pensiun di bank dengan ya pokoknya baju yang nyaman begitu. Atau kalaupun dia ingin menabung, kita mungkin beranggapan paling jumlahnya tidak banyak. Tapi saudara-saudara, bagi mereka yang tahu dan mengenal orang semacam ini, orang seperti ini bisa jadi adalah seorang nasabah prioritas yang memiliki tabungan dalam jumlah fantastis, atau sekali setor membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk sekadar menghitungnya. Nah, saudara-saudara, saya pernah memiliki seorang teman ngobrol tentang nasabah prioritas seperti gambar yang saya tunjukkan tadi. Orang ini modelnya seperti ini kalau datang ke bank, itu memiliki tabungan yang angka nolnya di belakang itu jumlahnya 10. Jadi ada sekitar 11 digit. Saya tidak perlu membayangkan itu ada berapa rupiah. Di mana setiap bulan orang ini yang bersangkutan itu datang untuk setor. Untuk setor tabungan berasal dari laba penjualan produknya yang besarnya kalau disetor itu mungkin bisa dapat sebuah Pajero Sport baru atau sebuah Fortuner baru. Itu disetor setiap bulan. Dia tidak mau setor dengan model transfer, tapi dia datang bawa uang dengan penampilan seperti ini, dan itu cukup banyak menipu banyak orang. Nah, saudara-saudara, jauh di dalam pikiran kita, di dalam tradisi budaya yang kita hidupi, ada tertanam konsep bahwa yang namanya orang berada itu memiliki tampilan yang khas. Pakai jas atau minimal pakai kemeja yang rapi, bersisir rapi, pakai sepatu yang kinclong, celana yang klimis lurus, memegang handphone bermerek atau tas yang mewah, naik mobil dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, konsep itu tidak salah, tetapi tanpa sadar itu memenjara kita, membuat kita terpenjara dalam paradigma
yang seringkali kemudian membuat kita menilai orang itu hanya dari casing luarnya saja. Celakanya, konsep seperti inilah yang kemudian dihidupi oleh sebagian besar masyarakat, sehingga penampilan luar, apa yang tampak, apa yang dilihat oleh mata, itu dijadikan satu-satunya dasar untuk menilai keberadaan seseorang atau untuk menilai sesuatu yang ada. Orang sering mendapat penilaian atau perlakuan hanya berdasar apa yang dia pakai, apa yang dilihat orang, bukan dari apa yang dia kerjakan atau apa yang sebenarnya dia miliki. Nah, saudara-saudara, bacaan kita hari ini mengisahkan percakapan Yesus dengan orang banyak mengenai roti hidup. Yesus menunjukkan kepada mereka bahwa dirinya adalah roti hidup yang diberikan Allah kepada umatnya, dan roti ini memiliki kuasa untuk memuaskan kerinduan mereka, kerinduan orang banyak itu, akan hadirnya kerajaan Allah, akan hadirnya Allah yang nyata dalam hidup orang beriman. Saudara-saudara, sayangnya adalah orang banyak itu justru merespon dengan sungut-sungut. Orang banyak itu justru merespon dengan kemarahan, bahkan mungkin dengan kekecewaan, karena mereka hanya melihat Yesus, penampilan Yesus pada saat itu, melihat identitas Yesus secara manusia sebagai anak Yusuf dan Maria, si tukang kayu. Mereka hanya melihat penampilan fisik Yesus, seorang anak muda. Berapa sih usia Yesus waktu itu? Baru 30-an awal. Belum terlihat sebagai orang yang bijaksana, belum terlihat sebagai orang yang memiliki kemampuan. Dan mereka mungkin juga melihat penampilan Yesus yang sederhana, yang bisa jadi sangat jauh dari gambaran seorang utusan Allah. Apalagi kalau dikaitkan dengan pengharapan mesianik, hadirnya Sang Mesias yang akan membebaskan bangsa itu dari penjajahan Romawi. Saudara-saudara, gambaran tentang Mesias yang gagah perkasa, yang akan datang dengan kekuatan yang besar membebaskan mereka dari penjajahan, ternyata telah menutup mata mereka, menutup hati mereka, bahkan memenjara mereka, sehingga mereka, orang banyak itu, tidak bisa merasakan hadirnya kasih Allah yang diwujud nyatakan melalui karya Yesus. Padahal saudara-saudara, di bagian sebelumnya, di pasal-pasal sebelumnya, kita melihat ada karya yang dikerjakan oleh Yesus ketika ia memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dia membangkitkan anak Yairus, dia berjalan di atas air. Tetapi semuanya itu tidak membuat mereka menyadari bahwa Yesus adalah bentuk nyata dari kehadiran Allah yang membebaskan umat dari perbudakan akibat dosa. Mereka terpenjara dalam pikiran-pikiran mereka sendiri, dan mereka kehilangan kemerdekaan untuk mengenali dan merespon kasih Allah dalam Yesus, sehingga yang terjadi adalah mereka menolak Yesus, mereka tidak percaya pada Yesus. Nah, saudara-saudara, di dalam hidup beriman pun seringkali kita hidup di dalam penjara atau keterjajahan. Bukan penjara atau keterjajahan fisik, tetapi dalam bentuk penjajahan paradigma. Contohnya, penghayatan akan berkat Tuhan, penghayatan akan talenta, seringkali memenjarakan kita dalam konsep kecukupan atau kelebihan secara materi atau secara kompetensi duniawi. Yang namanya diberkati Tuhan itu harus sugih. Yang namanya diberi talenta oleh Tuhan itu harus bisa menyanyi dengan suara merdu, dia harus bisa khotbah, dia harus bisa begini dan bisa begitu. Demikian juga konsep melayani Tuhan juga kemudian sering mengurung kita dalam pikiran-pikiran harus dilakukan dengan standar tertentu, dengan kompetensi tertentu, karena memiliki kedudukan tertentu, karena usia tertentu. Nah, saudara-saudara, masih banyak lagi penjara-penjara paradigma yang kadang-kadang dibalut oleh budaya-budaya yang terlihat baik, tetapi tanpa sadar menjauhkan kita dari kemerdekaan sebagai anak-anak Tuhan. Akibatnya adalah kemudian kita gagal untuk mengenali anugerah Tuhan, dan terlebih kita gagal untuk merespon secara tepat, mewujudkan secara tepat apa yang menjadi kehendak dan panggilannya atas kita. Saudara-saudara, pengajaran hari ini mengajak kita untuk membuka selubung paradigma
yang memenjara dan membebaskan diri kita untuk kemudian merespon segala wujud kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sesederhana apapun pernyataan kasih Tuhan, baik dalam diri orang lain maupun dalam diri kita, seharusnya membuat kita sadar akan kasih Allah dan kemudian kita tanggapi secara tepat. Artinya saudara-saudara, tidak ada lagi ruang bagi penilaian pribadi, tidak ada lagi ruang untuk justifikasi. Oh, ini namanya berkat Tuhan, oh ini bukan, itu namanya dia bertalenta, oh itu bukan begitu. Tetapi yang ada dalam hidup bersama sebagai umat Tuhan adalah perayaan atas rahmat yang dianugerahkannya secara nyata. Maka saudara-saudara, setiap keterbatasan bukan lagi alasan untuk tidak ikut menanggapi tugas panggilannya. Saya tidak bisa jadi majelis, saya tidak bisa jadi pengurus komisi, saya tidak punya kemampuan menyanyi, saya tidak bisa begini, saya tidak bisa begitu. Enggak. Bisa jadi di balik segala kekurangan itu, Tuhan berkenan memakai kita, ada kelebihan yang bisa kita pakai, yang kemudian membangun dan melengkapi hidup bersama, menghadirkan tubuh Kristus, menghadirkan kerajaan Allah di dalam hidup bersama. Kekurangan secara materi bukan lagi alasan untuk kita tidak berbagi dengan sesama. Bahkan ketika kita membagikan senyum, membagikan sapaan, membagikan kebaikan dalam hidup sehari-hari, itu adalah perwujudan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Maka saudara-saudara, mari menjadi orang yang merdeka. Kesederhanaan kasih Tuhan seharusnya memperkaya kita dalam mewujudkan panggilan menjadi pewarta dan pemelihara. Jadilah orang yang merdeka untuk merasakan dan merayakan kasih Tuhan. Jadilah orang yang merdeka untuk merespon dan menanggapi tugas panggilannya dalam hidup beriman. Tuhan memberkati kita. Salam Rahayu. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan bersama-sama dengan seluruh orang percaya yang menghayati kehidupan iman sebagai orang merdeka di segala abad dan tempat. Marilah kita nyatakan kembali iman percaya kita dengan mengikrarkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Umat Tuhan, mari bersama kita menaikkan doa syukur dan syafaat di hadapan Tuhan. Kita satukan hati dan pikiran kita. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk ibadah di rumah secara mandiri. Kami diizinkan untuk merayakan kebaikan-Mu sekalipun dengan cara yang sederhana. Maka sekarang Tuhan, sesuai dengan pengajaran firman-Mu hari ini, mampukan kami untuk menghayati dan merasakan kebaikan Allah yang senantiasa nyata dan ada dalam hidup kami. Mampukan kami untuk terus merayakan kebaikan-Mu, menanggapi tugas panggilan-Mu di dalam setiap karya dan pelayanan kami. Jangan biarkan kami terpenjara di dalam paradigma-paradigma yang membuat kami tidak bebas untuk merespon kebaikan Tuhan. Sebaliknya, pakailah setiap kami dengan segala kelebihan dan kekurangan kami untuk menyatakan kasih kebaikan-Mu di dalam hidup bersama. Terlebih Tuhan, pakailah kami untuk menyatakan kebaikan-Mu bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan. Baik mereka yang lemah tubuh karena sakit maupun karena usia lanjut, juga bagi mereka yang lemah iman, baik karena kedukaan, baik karena himpitan kehidupan, baik karena harapan-harapan yang belum terwujud, maupun oleh karena kuasa dosa.
Tuhan kiranya berkenan memakai kami satu persatu untuk menyatakan kebaikan-Mu yang memulihkan, kebaikan-Mu yang menghiburkan, kebaikan-Mu yang menguatkan, dan kebaikan-Mu yang melepaskan. Sehingga kebersamaan kami sebagai sebuah persekutuan umat mewujudkan hadirnya kerajaan Allah, hadirnya roti hidup yang dirasakan, yang ditanggapi oleh seluruh warga gereja. Maka pakailah kami untuk melakukan karya dan pelayanan di tengah-tengah kehidupan bergereja, ditata oleh para majelis gereja, para pengurus komisi, tim panitia, para tenaga kerja gereja, serta para pengurus blok, sehingga kami sebagai satu kesatuan umat dapat terus mewujudkan kasih-Mu menjadi pewarta dan pemelihara di dalam hidup bersama. Terlebih Tuhan, di masa pandemi ini, sekalipun ada banyak keterbatasan, tetapi ketika kami bekerja bersama-sama dan bekerja sama, disitulah gereja-Mu tetap dapat hadir mewujud nyatakan kasih Tuhan dalam hidup bersama. Demikian juga pakailah kami untuk menghadirkan damai sejahtera-Mu dalam hidup bersama. Apapun yang bisa kami lakukan, sekecil apapun itu Tuhan, pakailah menjadi alat-Mu menghadirkan kasih yang menyapa sesama warga masyarakat. Berkatilah pemimpin bangsa dan negara kami, berkatilah orang-orang yang mengambil bagian di dalam proses memerangi dan mengentaskan bangsa kami, juga dunia ini dari pandemi COVID-19. Ini adalah perjuangan bersama. Maka jangan biarkan kami terpenjara dalam paradigma-paradigma sempit. Tetapi apapun yang dapat kami kerjakan, ketaatan kami, kepatuhan kami kepada pemerintah dan protokol kesehatan, juga menjadi bagian yang dapat kami berikan, kami persembahkan dalam rangka menghadirkan roti hidup itu di tengah-tengah hidup bersama. Terima kasih Tuhan, inilah seluruh doa syukur dan permohonan kami yang kami naikkan dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama bersyukur atas kebaikan Tuhan melalui pengumpulan persembahan. 2 Korintus 9 ayat 7-8 menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mari berdoa. Syukur atas setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau mengaruniakan segala yang kami perlukan menurut kemurahan-Mu. Maka kami mengungkapkan syukur kepadamu melalui persembahan ini ya Tuhan. Sucikanlah setiap tangan dan hati yang mengaturkan persembahan ini, serta majelis gereja yang mengelolanya. Berkati pekerjaan dan pelayanan kami, kiranya dapat mencukupkan kebutuhan kami serta kebutuhan pelayanan gereja kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau pada
Umat yang dikasihi Tuhan, mari bersama mengakhiri ibadah ini dengan secara bersama-sama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, mari bersama berdiri. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan arahkanlah kasihmu kepada sesama. Jadilah pewarta kasih dan pemelihara iman. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus melalui setiap karya pelayanan di hidupmu. Maka mari kita melanjutkan hidup dengan penuh damai sejahtera. Lakukanlah perintah Tuhan dan hiduplah bersama-sama dengan seluruh ciptaan Allah. Untuk itu, terimalah berkat penyertaan dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.